Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep persamaan eksponen bentuk 8. Jadi persamaan eksponen bentuk 8 ini saya jelaskan setelah materi logaritma ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti penyelesaiannya menggunakan konsep atau sifat-sifat logaritma. Jadi konsep dan sifat-sifat logaritma harus saya jelaskan dulu agar kalian bisa memahami cara menyelesaikan persamaan bentuk 8. Nah, kalau bentuk sebelumnya itu kan yang sering kalau misalkan yang kiri 2 pangkat, ya yang kanan nanti bisa diubah jadi 2 pangkat juga. Atau kalau menggunakan bentuk 3, itu yang kalau misalkan 3 pangkat X sama dengan 4 pangkat X juga. Jadi minimal baik yang dipangkatkan atau pangkatnya itu ada unsur yang sama. Ya. Sedangkan untuk persamaan eksponen bentuk 8 itu nanti baik yang dipangkatkan ya, sini A, sini B, sini pangkatnya fx, sini P. Ya, ini juga sama, yang dipangkatkan A sama B. Yang dipangkatkan satunya fx, satunya gx. Jadi baik pangkat maupun yang dipangkatkan tidak ada unsur yang sama. Itu ciri menggunakan konsep eksponen bentuk 8. Oke, untuk menggunakan konsep persamaan eksponen bentuk 8, tadi saya menggunakan konsep logaritma ya. Saya ulang lagi konsep logaritma. Ketika kalian menjumpai bentuk A pangkat F, A pangkat X ya, sama dengan Y, maka ini kalau kita ubah dalam bentuk logaritma, berarti yang dipangkatkan itu jadi basis A log hasil pangkatnya, yaitu Y, sama dengan X. Ya, itu ya. Jadi harus paham metode cara pengubahannya. Berarti kalau kita misalkan menggunakan langkah yang A ini, berarti kalau kita ingin mencari X, kita ubah dulu ya bentuk ini ke dalam bentuk logaritma. Berarti 3 log 4 ya, sama dengan pangkatnya, yaitu X plus 2. Kemudian di sini kita butuhnya nilai X. Kalau kita butuhnya nilai X, artinya kita memerlukan X sama dengan bentuk akhir yang kita temukan harus X sama dengan. Sehingga angka 2-nya ini harus kita pindahkan ke kiri. Sehingga nanti kita peroleh 3 log 4 ya. 2-nya pindah ke kiri berarti jadi negatif 2 ya, sama dengan X. Ya, ini kalau sudah sampai bentuk X sama dengan, ya sudah selesai berarti ya, karena kan nilai hasil akhir untuk soal nomor yang A sudah kita temukan, yaitu nilai X adalah 3 log 4 dikurangi 2. Kemudian untuk yang B ini saya jelaskan menggunakan 2 alternatif ya, penyelesaian sekaligus biar nanti kalian bisa membandingkan kira-kira langkah atau cara seperti apa yang menurut kalian lebih efektif ya. Oke, untuk yang B, cara pertama ya, kita ke cara pertama. Cara pertama adalah ketika yang kiri ada unsur pangkat X ya, 2 pangkat X dan 3, yang kanan juga ada unsur 5 pangkat X plus 1 ya. Jadi kalau kayak nomor A tadi kan yang kanan tidak ada unsur X-nya, itu ya lebih mudah. Tapi kalau ada dua-duanya ya, baik ruas kiri maupun ruas kanan ada unsur pangkat X, maka langkahnya seperti ini, yaitu tambahkan log di sebelah kiri masing-masing bentuk, yaitu menjadi seperti ini. Jadi yang ruas kiri maupun ruas kanan ditambahi unsur log. Nah, ini 5 pangkat X plus 1. Di sini kalian tentu masih ingat kalau ada log yang tidak tertulis ya, itu ada 10 ya, kalau mau dituliskan ada 10. Kemudian kita gunakan sifat yang kelima, yaitu ketika ada yang pangkat log pangkat, itu nanti pangkat yang kanan ini ya di per pangkat yang kiri, berarti X min 3. Nah, ini karena 2 unsur paling aman dikurung kali
10 log 2 atau cukup log 2 saja. Sama dengan, ini juga sama ya, pangkat yang kanan itu X plus 1 per pangkat yang kiri per 1 ya, berarti tetap ya, yaitu X plus 1 yang log 5 masih tetap. Nah, seperti ini. Ya, itu menggunakan sifat yang kelima. Kemudian, masing-masing unsur ini kita kalikan log 2 ya. X dikalikan log 2 berarti X kali log 2. Ini kemudian ada min 3 kali log 2 berarti min 3 kali log 2 sama dengan X dikalikan log 5 berarti X kali log 5 ditambah ya, yang ini 1 kali log 5 ya, berarti tetap log 5. Oke, karena ini space-nya terbatas, jadi saya lanjutkan di sini. Kemudian, nah, dengan sifat yang kebalikan dari sifat yang 5 tadi, ya, berarti kalau ada angka di depannya, itu kan bisa dipindah menjadi bentuk pangkat. 3 ini kan 3 per 1 ya, kalau mau detailkan. Nanti 3 ini kan posisinya sebagai pembilang, berarti dia adalah pangkat untuk yang 2. 1 ini pangkat untuk 10, ini kan 10 pangkat 1 ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini, X kali log 2 dikurangi log, nah ini kalau mau langsungan ya tadi ya, 3 ini kan pangkat dari 2, berarti 2 pangkatkan 3, 8 sama dengan X kali log 5 ditambah log 5. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin mencari nilai X, berarti X dengan X harus kita kumpulkan. Berarti kita kumpulkan di ruas kiri. Nanti yang log 8 kita pindahkan ke kanan. Sehingga seperti ini. X kali log 2. Ya, X log 5-nya positif, berarti pindah ke kiri jadi min. X kali log 5 sama dengan log 5 ya, yang kanan. Log 8-nya jadi positif. Log 8. Kemudian di sini ada X, di sini juga ada X. Berarti X-nya bisa kita keluarkan. X kali log 2 min log 5 sama dengan log 5 ditambah log 8. Nah, di sini itu kan maknanya X kali ya, X kali yang di dalam kurung ini. Kalau kita menginginkan X sama dengan, berarti yang di dalam kurung ini harus kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Yang penting ingat pedomannya, karena di sini posisinya perkalian, berarti kalau pindah ke kanan jadi pembagian ya, sehingga yang kanan menjadi log 5 plus log 8 kemudian dibagi oleh log 2 min log 5. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi alternatif pertama ini yang secara umum kalau di buku-buku banyak yang menggunakan metode ini. Itu memang metode yang paling umum, tapi konsekuensinya agak lama ya, dan harus paham betul-betul dengan sifat-sifat logaritma ya. Tapi yang namanya cara nggak ada masalah ya, ini salah satu cara yang nanti bisa kalian pakai kalau ketemu soal yang B. Untuk cara pertama, untuk yang bagian B tadi sudah saya hapus ini ya, biar space-nya muat. Dan sekarang akan saya jelaskan cara yang kedua yang nanti kalian bisa gunakan untuk menyelesaikan soal yang B. Cara yang kedua adalah kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, harus kita jabarkan dulu ya. Jadi seperti ini, 2 pangkat X ya. Kalau ada pengurangan itu kan kalau dalam bentuk eksponen berarti dibagi ya, kan seperti ini. Ketika ada 2 pangkat dibagi 2 pangkat kan pangkatnya kurang. Begitu juga sebaliknya, kalau ada pangkatnya nambah berarti kan jadi operasi perkalian, yaitu 5 pangkat X kali 5 pangkat 1.
Nah, kemudian kita pindahkan ya, yang X dengan yang X, berarti nanti 5X ini pindahkan ke kiri. Kemudian yang ini apa namanya? 2 pangkat 3 itu kalikan ke kanan. Berarti nanti yang kiri menjadi 2 pangkat X per 5 pangkat X sama dengan 5 kali 8. Ya, ini 5 kali 8 boleh tetap dituliskan seperti ini, boleh juga kamu langsung ganti 40. Itu menyesuaikan saja, bebas ya. Kemudian kita ingat konsep ketika ada unsur yang pangkatnya sama, ini ya. 2/5 dipangkatkan X itu kan karena sama-sama dipangkatkan X, X-nya bisa kita taruh di luar, yaitu 2/5 dikurung, kemudian dipangkatkan X sama dengan 5 kali 8. Kemudian kita mengadopsi bentuk ini, ya yang tadi saya sampaikan, ini pentingnya konsep logaritma. Jadi ketika ada A pangkat X sama dengan Y, maka nanti kan jadinya A log Y. Berarti kalau ada bentuk seperti ini gimana? Berarti nanti ini kalau diubah dalam bentuk logaritma, yang dipangkatkan jadi basis, yaitu 2/5 log hasilnya ya 5 kali 8 sama dengan pangkatnya, sama dengan X. Nah, sampai di sini. Sebetulnya sampai di sini sudah betul, X sama dengan ini. Ya, ini sudah senilai dengan jawaban yang cara pertama tadi. Ya, cuma kalau memang harus mengubah bentuk seperti soal atau cara yang pertama, berarti seperti ini. Kita gunakan sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu yang seperti ini. Log 5 kali 8. Ya, ini paling aman dikurung. Per log, nah ini ya. 2/5. Jadi basisnya jadi di bawah, jadi log. Kemudian langkah terakhirnya, log ketika perkalian berarti jadi bentuk penjumlahan, berarti log 5 tambah log 8. Kemudian kalau ada bentuk pembagian 2/5 berarti kan log 2 min ya, kalau pembagian berarti jadi min log 5. Itulah nilai X ya. Kalau kalian bandingkan dengan cara yang pertama tadi tentu jawabannya juga sama ini ya, seperti ini. Cuma bagi saya pribadi langkah kedua ini lebih saya sukai karena ya lebih simpel ya penggunaan cara-caranya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk konsep persamaan eksponen bentuk 8 ya. Kalau ada dua cara ini tadi sudah saya jelaskan tapi kok belum paham, bisa di replay kembali, barangkali ada yang terlalu cepat atau tadi kurang terdengar dengan jelas. Kemudian untuk menguji pemahaman kalian terkait persamaan eksponen bentuk 8, ini sudah saya sediakan 3 buah soal yang konsep atau caranya persis sama, hanya nanti ya beda angka sedikit ya, ini variasi soal saja. Jadi kalau yang sudah paham sifat-sifat atau konsep logaritma, saya yakin 3 soal ini tidak masalah. Kemudian nanti kalau kalian masih menjumpai kesulitan di pengerjaan 3 soal ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Seperti itu dulu ya untuk pembahasan eksponen bentuk 8. Sampai jumpa.